Oke, di PPT hari ini kita bakal ngebahas tentang berkomunikasi dengan baik. Kita langsung masuk aja ke chapter pertama tentang cerita pribadi atau pengalaman pribadi. Jadi, aku itu tipe orang yang susah banget untuk mengomunikasikan keinginan aku dengan baik ke orang lain. Jadi pesan yang mau aku sampaikan itu seringkali nggak 100% total semuanya tersampaikan. Dan kalaupun misalnya udah disampaikan, orang lain pun juga menerimanya nggak 100% sama kayak yang aku maksud. Nah ini tuh udah terjadi dari kecil. Aku nggak tahu kalian apakah punya problem tentang komunikasi juga atau enggak, tapi kalau kalian punya, kalian pasti ngerti maksud aku tuh kayak gimana. Mungkin kalau untuk yang cewek-cewek, seringnya tuh ngerasa kayak pengen di ngertiin sama orang lain tanpa kita harus mengomunikasikan apa yang kita inginkan gitu. Dan aku pernah ngeliat juga ada reels kalau nggak salah tuh, pokoknya video orang ngomong kalau cewek itu biasanya menyampaikan sesuatu itu sesuai sama perasaan dia, bukan berdasarkan apa yang dia inginkan gitu. Kayak kebayang gak sih? Jadi dia lebih ke mengomunikasikan apa yang dia rasakan. Nah, kenapa aku ngebahas tentang komunikasi dengan baik ini? Karena aku ngerasa seringkali problem yang terjadi di aku ya khususnya itu kalau misalnya aku ngomong gak clear, terus orang lain jadi akhirnya salah paham, salah sangka, dan akhirnya itu udah kayak berakibat fatal lah kayak gitu. Terus cerita pribadi aku sebenarnya banyak sih, kayak misalnya aku butuh, katakanlah ini sampai sesimpel misalnya aku butuh beli kerudung baru, katakanlah kayak gitu. Terus di sini kebutuhannya tuh misalnya aku posisinya lagi nggak ada uang untuk beli, katakanlah kayak gitu. Nah di posisi itu aku tuh akan berusaha untuk menahan supaya nggak ngomong sama sekali, sampai akhirnya orang lain tuh notice dan ngeliat kayak kamu perlu beli kerudung baru deh, kayak ayo kita beli gitu. Jadi sampai di momen itu udah kayak parah banget, aku nggak bisa ngomongnya, dan aku ngerasa kayak nggak perlu diomongin, tapi ternyata orang lain ngerasa kayak itu justru perlu diomongin. Nah ini makanya kenapa aku perlu bahas ini. Jadi kan kayak akhirnya muncul persepsi-persepsi yang tidak diinginkan lah ya. Jadi moral of the story-nya adalah kita perlu mengomunikasikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan dengan baik supaya orang lain itu bisa menerima itu dengan baik. Dan ini kan tentang kita menyampaikan sesuatu ya, belum lagi tentang gimana kita ngedengerin orang lain yang justru mengomunikasikan balik ke kita. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke chapter yang kedua, itu tentang ayatnya dari Al-Baqarah ayat 263, yang artinya itu adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi bisa dibilang tuh kalau kita mengomunikasikan sesuatu dengan baik dan ditambah dengan memaafkan orang lain, itu jauh lebih baik daripada kita ngasih sesuatu ke orang tapi habis itu kita ngasih tindakan yang menyakiti. Karena ini sebenarnya aku juga punya pengalaman sih, kayak misalnya habis kayak melakukan sesuatu, habis itu aku dikasih sesuatu lah sama orang, tapi setelah udah dikasih tuh kayak agak di bring up atau dibicarakan tentang hal itu, yang dimana aku jadi akhirnya ngerasa kayak ya kalau gitu lebih baik nggak usah ngasih atau nggak usah melakukan apapun yang relate dengan hal itu, dibandingkan dengan setelah itu malah ngungkit-ngungkit tentang hal itu. Jadi itu lumayan kayak membekas lah di hati. Cuma kan kita udah sempat ngebicarain juga ya di episode yang lainnya tentang gimana kita lebih baik untuk mengikhlaskan, memaafkan, berlapang dada kayak gitu kan. Itu udah sempat dibahas di PPT yang sebelumnya, jadi kita nggak bahas itu lebih jauh gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya yang mau aku bahas ke kalian, dan semoga PPT hari ini itu bisa bermanfaat juga seperti biasanya. Mungkin aku akan sedikit tour ya di sini tempatnya seperti apa, dan ya kayaknya kita bisa ketemu lagi di PPT halaman selanjutnya, halaman 25. Bye-bye. Oke, ini aku lagi ada di hotel. We are having a staycation. Baiklah, kita sedikit vlog. Jadi ini gimana penampakan dari ruangan kamar ya, tempat tidurnya. Terus di sini kayak kita bisa ngelihat ke arah luar gitu ya. Ini sebenarnya sih bisa dibuka ya. Ini lucu sih. Aku nge-vlog pakai iPad kan ya. Aku nge-vlog pakai iPad. Cuma di sini kalian bisa ngelihat ada Grand Indonesia right there. Ya, nggak kelihatan lagi. Ya nanti aku tunjukin lah, ada Bundaran HI juga. Tapi view-nya kita dapatnya yang ini. Terus habis itu di sini ada TV. Aku mau nunjukin kalian juga gimana kelihatannya kamar mandi. Kebetulan ya sama ciwi-ciwi gitu. Jadi semua barangnya adalah barang-barang makeup dan lain-lain. Jadi di sini ada showernya, terus habis itu di situ terpisah ada klosetnya, ada bathtubnya. Terus ini ada barang-barang macam-macam lah ya, punya ciwi-ciwi, dan di sini ada aku.
memegang iPad. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku itu tangannya bisa kuat ya. Soalnya aku megang iPad kayak gini. Oke, kalau gitu kayaknya itu aja deh buat kita di hari ini. Kita ketemu lagi di PPT halaman selanjutnya. Bye-bye!